Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviana Kusrodia, NIM 081911133090. Mahasiswi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa jawaban dari 4 soal kuis Ekonomi Moneter 2. Jadi kebijakan moneter ini adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal. Contoh dari keseimbangan internal adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan. Dan salah satu contoh dari keseimbangan internal adalah keseimbangan neraca pembayaran. Ada juga tujuan lainnya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja. Nah, pihak yang berwenang dan pihak yang menjalankan kebijakan moneter sendiri ini adalah pemerintah atau otoritas moneter. Yang pertama ada pendekatan kuantitas. Nah, tools atau instrumen moneternya adalah operasi pasar terbuka. Dilakukan dengan 3 cara, yaitu melalui lelang SPI, melalui penggunaan FASB di pasar rupiah, dan melalui sterilisasi atau intervensi di pasar valuta asing. Nah, sasaran operasionalnya adalah uang primer dan receive bank. Sasaran antaranya ada M1, M2, dan kredit suku bunga. Sasaran akhirnya ada stabilitas harga atau pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ada pendekatan harga. Nah, pendekatan harga sendiri ada operasi pasar terbuka, receive recruitment, dan fasilitas diskonto untuk toolsnya. Sasaran operasionalnya ada suku bunga, dan sasaran antaranya tidak ada, hanya variabel-variabel informasi. Sasarannya akhir adalah stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia sendiri, setelah terjadi krisis, itu menyadarkan pemerintah bahwa salah satu penyebab runtuhnya perekonomian Indonesia itu adalah sejumlah tugas yang dimiliki Bank Indonesia, khususnya di bidang moneter, itu mengakibatkan terpecahnya fokus Bank Indonesia antara kebijakan moneter, stabilan nilai rupiah, dan pengawasan perbankan, sehingga kinerja BI tidak menjadi optimal ketika menangani krisis. Nah, oleh karena itu, pemerintah membentuk lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan secara integrasi antara perbankan, pasar modal, asuransi, serta lembaga keuangan dan bank lainnya. Nah, akhirnya dibentuklah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang menggantikan peran Bank Indonesia dalam beberapa tugasnya. Dan Indonesia bisa menjalankan kebijakan moneter secara baik karena sudah dibagi wewenang antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sendiri. Nah, melalui open market operation itu Bank Sentral dapat melakukan open market purchase. Nah, Bank Sentral akan membeli surat-surat yang berharga yang ada di masyarakat sehingga jumlah uang beredar dapat naik. Nah, pada pandemi sektor ini perbankan merupakan salah satu sektor yang paling berdampak. Terus dalam kondisi ekonomi sendiri itu diharapkan bank komersial itu diberikan keleluasaan untuk menyalurkan dana yang lebih besar. Bank Indonesia sebagai lembaga yang menetapkan kebijakan moneter yang tertuang pada Perpu nomor 1 2020 itu dengan memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek baik kepada bank baik sistem maupun bank sistemik. Nah, pengajuan pinjaman likuiditas itu khusus jika bank sistemik yang sebelumnya menerima pinjaman likuiditas jangka pendek maupun masih mengalami kesulitan likuiditas. Sekian video singkat jawaban dari saya.